Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap berinovasi dan berkarya untuk pendidikan kita. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Muhammad Hussein Basha, MPD, yang selaku narasumber kita pada kelas virtual menyusun electronic book. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu para peserta kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia yang senantiasa untuk tetap berikhtiar dan berinovasi untuk mengembangkan terus keilmuannya dan pengembangan diri sehingga apa yang kita lakukan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan pada sesi kali ini di kelas ini Bapak Ibu sudah mencoba untuk mengembangkan keilmuan terkait dengan e-book ataupun menyusun buku yang Alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu, hari Sabtu dan hari Senin kemarin, kita sudah mencoba untuk menggali ataupun sharing dan diskusi terkait dengan bagaimana jenis dan model buku itu seperti apa, kemudian sistematikanya, sampai dengan bagaimana Bapak Ibu bisa membuat sebuah buku yang ber-ISBN. Karena ISBN ini sangat penting untuk menjaga karya kita agar tidak diplagiasi. Sampai dengan nanti Bapak Ibu membuatkan sertifikat hak cipta, itu bisa dilakukan. Dan kemarin sudah kita sharing terkait dengan materi itu semua. Dan saya harap ketika nanti kelas ini selesai, komunikasi kita tidak putus, kemudian kita tetap bisa sharing terkait dengan materi kita di grup sudah kita buat grup WA itu. Di sanalah kita nanti akan sharing informasi, sharing update pengetahuan yang terbaru atau informasi yang terbaru, sehingga nanti kita bisa tetap untuk dapat mengembangkan diri. Sehingga Bapak Ibu ataupun kita dari Guru Inovatif Indonesia tetap bisa saling memberikan keuntungan dan masukan. Bapak Ibu kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Untuk lebih barokahnya Bapak Ibu, hari ini kita buka acara kita kelas virtual nasional hari ketiga tentang menyusun electronic book dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk topik kita khusus pada hari ketiga. Nah, kalau kemarin kita sudah berteori terkait dengan bagaimana jenis, kemudian sistematika, kemudian kita sudah diberikan alurnya bagaimana Bapak Ibu bisa membuat buku ber-ISBN sampai dengan bagaimana menyusun buku tersebut sehingga dapatlah sebuah naskah buku yang tergantung Bapak Ibu mau ke arah buku yang mana, apakah modul, apakah buku teks, apakah buku pegangan guru dan lain sebagainya. Itu tergantung kebutuhan dan tergantung minat Bapak Ibu seperti apa. Itu yang harus ditentukan terlebih dahulu, kemudian melihat sistematikanya. Kemarin sistematika secara teori sudah diberikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan sistematika menulis modul, sistematika menulis buku ajar dan lain sebagainya. Untuk pada hari ini, hari ketiga, kita langsung akan melihat contohnya dan kita akan praktek langsung untuk menginstal dan mengaplikasikan
aplikasi untuk membuat e-book yang nanti akan sama-sama dipandu oleh narasumber. Untuk informasi Bapak Ibu, di WA Group itu sudah di-sharing atau sudah dibagikan contoh-contoh buku ajar, contoh buku modul, kemudian ada contoh karya terjemahan atau contoh diktat di sana sudah dibagikan di link yang di WA Group, sehingga Bapak Ibu bisa sekarang download kemudian dipelajari dan semoga itu bisa menjadi referensi. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah karya, hal yang paling mudah kita lakukan yaitu melihat contohnya. Nah, ketika sudah ada contoh, kemudian sudah ada penjelasannya, barulah kita bisa menerapkan. Paling tidak kita meniru. Seperti ini loh sistematikanya. Ini loh isi dari sebuah modul gitu. Jadi kita tidak meraba-raba lagi hanya berdasarkan teori, tapi melihat langsung contohnya seperti apa. Baik, saya harap sudah bisa di-download semua dan aplikasi yang digunakan untuk informasi yaitu e-book maker namanya. Kemarin sudah diberikan link untuk diinstal, di-download kemudian diinstal, dan saya harap Bapak Ibu sudah ada yang berhasil untuk menginstalnya. Meskipun pada pagi hari ini kita akan coba dipandu juga untuk menginstal dan lain sebagainya. Baik, untuk sesi pertama, untuk kita akan membahas materi kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan kepada Bapak narasumber, Bapak Husein Basya, terkait dengan materi kita pada hari ketiga ini. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak Husein. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Sudardi, Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu Guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Dan semangat pagi, dan saya rasa Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan Guru Inovatif Indonesia kelas virtual nasional ini bersemangat dari hari pertama sampai hari ketiga. Pada kesempatan kali ini masih banyak yang mengikuti. Kemarin sudah semuanya diberikan materi terkait untuk kelas virtual terkait e-book. Nah, kemungkinan masih ada beberapa yang belum bisa mendownload, ya. Dan kesempatan hari ini kita akan praktek secara langsung yang akan saya pandu. Maka dari itu, tolong Bapak Ibu Guru sekalian mempersiapkan laptopnya dan koneksi internetnya supaya bisa melakukan praktek sambil melakukan praktek gitu. Nah, saya share dulu ini. Saya tunjukkan terkait dengan contoh-contoh untuk contoh-contoh e-book yang bisa dijadikan Bapak Ibu ketika nantinya menulis buku. Yang pertama adalah buku teks. Ini Bapak Ibu contoh buku teks. Ini saya ambilkan dari punyanya Kemendikbud. Ini edisi revisi. Nanti Bapak Ibu yang kemarin sudah mendownload materi, dicek sistematika apakah buku teks ini ada minimal sistematika yang diminta, sistematika buku teks atau tidak. Nanti bisa Bapak Ibu cek. Nah, ini contohnya ya, ini saya review sedikit. Ada cover depan dibuat dengan baik, kemudian ada keterangannya. Dan ini seperti ini yang saya maksud, ada layout hal-hal kecil seperti ini misalnya Bapak Ibu sekalian, ada
untuk penomoran halaman itu dibuat menarik. Kemudian misalnya kata pengantar tidak harus ukurannya berapa di tengah, Mungkin bisa diperbesar sedikit taruh sebelah gambarnya. kiri. Nih. Ya. Seperti ini ya, ini kelihatannya sepele, layout seperti ini yang membuat menarik buku. Dan ini contohnya yang seperti saya sampaikan, misalnya ada kata-kata yang memotivasi atau kata-kata motivasi. Ini kebetulan bahasa Indonesia untuk siswa kelas 10 SMA. Bahasa Indonesia penghela dan pembawa ilmu pengetahuan. Nah, memang karena bahasa ketika membuat buku itu semi formal, tidak formal ya, semi formal. Seperti ini. Kelihatannya sepele, tapi hal-hal yang kecil ini ketika di layout dan mendesain buku, nah ini seperti ini kata-kata motivasi gitu. Buku didesain pada segenap anak bangsa dan seterusnya seperti ini. Ini perlu seperti ini supaya pembaca itu ya mau membaca gitu. Dan orang tertarik untuk membaca. Ini kebetulan buku teks ya. Buku teks nanti bisa disandingkan dengan sistematika sistematika di yang materi yang saya sampaikan kemarin. Nah, ini sayangnya misalnya seperti ini. Ini adalah ilustrasi foto. Ini terkait jamu tradisional. Memang nah ini bedanya ketika mau dicetak, buku cetak itu full color, itu akhirnya cost-nya tinggi, biayanya tinggi, akhirnya berpengaruh pada harga jual. Tapi ketika pakai e-book, ini kan hanya satu warna, satu resin itu ya. Itu kurang menarik akhirnya, kalau tidak berwarna itu. Tapi ketika pakai e-book, menggunakan e-book itu hampir rata-rata bisa berwarna. Nah, karena kebetulan ini mungkin juga dicetak untuk menekan biaya cetak. Dan ini juga sama, ini ada ilustrasi foto, tokoh. Nah, ini yang saya maksud. Kalau ngambilnya dari internet, baiknya disampaikan sumbernya seperti ini. Ini yang baik seperti ini. Sumbernya disampaikan, ditulis di sini. Ini kan fotonya Einstein ya. Fotonya Einstein. Nah, itu disampaikan sumbernya di sini. Kalau bukan hasil karya penulis sendiri ya untuk ilustrasinya, lebih baik dituliskan untuk sumbernya, karena foto di internet yang berseliweran ke sana kemari itu sebagian besar sekarang sudah paham terkait dengan hak cipta atau hak kekayaan intelektual atau haki. Jadi kalau suatu saat ternyata bukunya itu bestseller, sampai dicetak berjilid-jilid, cetakan 1, 2, 3, 4, misalkan contohnya kayak Prof. Sugiono, Ari Kunto, gitu-gitu, seperti itu kalau kan jadi bermasalah, nanti ada yang menuntut. Kemudian ya ini ada apa namanya tadi mana ini? Ada seperti ini diagram, terus ada grafik gitu. Ya disesuaikan dengan materinya. Dan ini memang, nah seperti ini tetap sumbernya ditulis. Kalau misalkan dia sumbernya sendiri, ini kan Kemendikbud ya. Ini ditulis juga dokumentasi Kemdikbud. Nah itu lebih baik menurut saya, supaya kalau hasil sebuah karya buku itu nantinya tidak ada yang mengkomplain. Jadi betul-betul tidak merugikan penulis dan tidak merugikan penerbit. Terus misalnya ini, kalau misalkan ngambilnya dari internet nih, sumbernya juga disampaikan begini, diadaptasi, namanya diadaptasi berarti tidak sama persis gitu. Dari alamat websitenya seperti ini boleh seperti ini. Lebih baik. Kemudian ini juga terdapat glosarium, apa ini? Glosarium. Di bawah.
Nah ini sebelum ke glosarium, daftar pustaka. Jadi penulisan daftar pustaka pun berbeda dengan yang misalkan di atas tadi, dibuat tampilannya itu desain layoutnya ya menarik, tidak ada ya menyenangkan lah, fun to reading itu, menyenangkan untuk mau dibaca. Nah ini juga mencantumkan daftar pustaka, memang yang bagus menuliskan sumber daftar pustaka, sumber rujukan. Nah ini juga ada bahkan sampai sumber artikel, ini sumber saja. Jadi yang berada di buku ini disampaikan. Bahkan misalnya ini kayak ada ini sumber saja ya puisi B.S. Rendra pun sampai judul bukunya, judul karyanya, terus kemudian Hairil Anwar, aku dan seterusnya itu disampaikan di sini. Karena juga kalau punya pemerintah, penerbitnya pemerintah dia tidak mau bermasalah nanti nuntut untuk yang punya hak cipta seperti itu. Kemudian ada glosarium. Glosarium ini istilah-istilah yang perlu dijelaskan yang ada di buku itu supaya pembaca paham istilah-istilah itu atau istilah-istilah asing ya yang dipakai yang di dalam buku. Jadi bahasanya itu semi formal, tidak formal atau non formal, semi formal. Dan ini juga ada covernya, enggak ada ini, enggak sampaikan di cover belakangnya. Itu Bapak Ibu sekalian, ini untuk yang pertama contoh buku teks pelajaran. Ini kurangnya tidak ada cover belakang itu. Kemudian setelah buku teks itu modul atau diktat ya. Mana modul? Oh ini modul juga miliknya Kemendikbud. Itu nanti bisa dicek, apa sesuai enggak ini dengan sistematika yang sudah saya sampaikan kemarin, apa kurangnya di modul ini. Nah, itu bisa Bapak Ibu pahami. Kalau tidak, harusnya minimal ada di sistematika, berarti kalau tidak sesuai dengan sistematika materi yang saya sampaikan kemarin atau teori yang ada, berarti ada kekurangan di modul ini atau di buku yang sebagai contoh ini, dan jangan diikuti kalau ada kekurangan, harusnya dilengkapi oleh Bapak Ibu. Oh ini yang kurang, seperti itu nantinya. Jadi ini dari cover juga tampilan, ada daftar isi gitu ya. Memang dibuat glosariumnya di depan juga. Nah istilah-istilahnya di depan, ini boleh, tidak harus di belakang karena namanya semi formal. Ini kebetulan A4 ini, ukurannya bukunya ini A4. Nah, berarti kalau ini selamat belajar dan tetap semangat. Kalau tidak ada sumber dianggap berarti ini hasil karyanya Kemendikbud itu, ilustrasinya. Apalagi ya. Kalau di sini ada, kalau namanya modul itu tujuannya supaya siswa atau peserta didik atau pembelajar itu bisa belajar mandiri, membantu peserta didik, siswa atau pembelajar itu supaya bisa belajar mandiri sehingga kompetensi yang diharapkan itu tercapai gitu ya. Nah, makanya perlu di sini ada soal latihan, kemudian kunci jawaban itu, evaluasi sama kuncinya. Ini ada kunci jawaban. Kemudian ada soal latihan, ini tesnya, tes apa ini? Latihan soalnya ini pakai pilihan ganda. Ini punyanya kelas 10. Kompetensi dasar bahasa Indonesia yang 3.16 berdasarkan kurikulum. Ini kurikulum 2013, silabus berdasarkan silabus. Nah, ini ada kunci jawabannya, juga ada pembahasannya. Ini modul seperti ini. Memang untuk apa? Supaya, dan ini ada penilaian diri sendiri. Apakah mencapai kompetensi apa tidak, ibaratnya seperti itu. Mencapai kompetensi apa tidak.
si peserta didik ketika belajar mandiri. Nah, ini ada daftar pustakanya. Ini daftar pustaka cuman 3 dan punyanya pemerintah. Dan enggak ada cover belakang. Ya kalau yang kurang bagus ya jangan diikutin polanya itu. Ikutin yang bagus, yang baik. Ini padahal ini cetak 2020. Ini modul Bapak Ibu. Kemudian diktat ya, diktat. Modul diktat. Ini saya ambilkan punya yang buat Bapak dari SMA 3 Pekalongan nih. Pak Edi gitu ya. Saya ambilkan sebagai contoh. Kalau diktat dia bertujuan supaya mempermudah guru dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar dan mempermudah siswa ketika proses kegiatan belajar di kelas atau mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, ini yang dibuat oleh Bapak Guru ini tahun ini ya. Ini juga ada dan di sini ada lembar pengesahan. Nah, ada lembar pengesahan nanti disandingkan dengan sistematika yang ada. Kalau ada kekurangan berarti perlu dilengkapi nantinya kalau Bapak Ibu membuat buku yang menentukan membuat buku itu. Ada keterangan juga berdasarkan di sekolah. Kemudian ini isinya ada daftar isi gitu ya. Cover depan ada. Nah, ini ada tujuan diktat di sini. Ada tujuan diktat Bapak Ibu sekalian. Apa fungsinya? Ini kan bahasa Jawa. Intinya diktat itu tadi mempermudah guru maupun siswa dalam proses kegiatan belajar supaya tercapai kompetensi. Nah, juga ketika modul dan diktat ini pasti menyampaikan ini berdasarkan dari apa kompetensinya atau tujuan pembelajarannya itu. Kalau dulu kan ada TIU, TIK, kalau yang sebelum kurikulum KTSP itu kan masih SKKD, sekarang kurikulum 2013 yang dipakai yaitu KIKD. Dan ada tujuannya sekali kegiatan pembelajaran. Nah, juga ada ilustrasinya. Ini tidak menyampaikan, dia tidak tulis di sumber apa, berarti Bapak guru yang membuat diktat ini hasil karya sendiri. Kalau orang membaca seperti itu. Kalau tidak dicantumkan sumbernya. Dan ini menurut saya juga udah bagus. Yang membuat ini sudah berusaha sebaik mungkin, sebagus mungkin. Cuman ini tidak di ISBN kan. Karena hanya 34 halaman. 34 halaman. Nah, yang baik kemarin saya sampaikan standar minimum itu 49 halaman atau 50 di luar cover, di luar daftar dan seterusnya, cuman isinya saja. Nah, ini ada ilustrasi dan bagus menurut saya, tapi sayangnya tidak ada daftar pustakanya. Tidak ada daftar pustakanya, tidak ada kurang untuk mengukur evaluasi itu belum ada. Tidak ada cover belakang juga. Nih, ini modul diktat, kemudian buku tentang pendidikan, buku pendidikan. Kebetulan yaitu buku pendidikan ya, buku pendidikan itu buku yang terkait atau membantu Bapak Ibu guru ataupun siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar atau istilahnya buku pengayaan atau buku referensi atau buku umum tapi yang membantu atau yang apa istilahnya membantu Bapak Ibu guru ataupun siswa itu mempermudah dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ini saya contohkan punyanya orang juga ini yang sudah beri ISBN ini. Ini cover depan belakang. Nah, ini ukurannya A5. Ini kayaknya sepertinya A5 ini karena dari covernya seperti ini A5. Tapi ini yang dalam bentuk PDF sepertinya bukan A5. Dia A4 ini untuk bentuk kertasnya ya.
Nah, ini biasanya kan ada fotonya di sini yang di cover belakang ya, ini kurang lah. Oh, paling tidak itu ada fotonya, kemudian menuliskan sedikit hanya profil dari si penulis. Itu lebih baru isi bukunya atau gambaran umum secara ringkas yang di bagian belakang bukunya. Ini ini buku tentang buku pendidikan atau buku umum atau buku referensi ya yang membantu proses kegiatan belajar mengajar. Ini ya saya dapatnya ini kemarin. Nah, ini contohnya ini karena itu versi itu sebenarnya buku cetak, jadi mungkin tidak begitu full color, tetap pakainya apa hitam putih kasarannya. Itu untuk menekan biaya kos atau biaya cetak dia. Cuman dia dibuat jadi versi PDF gitu. Ini pun juga ada dia rujukannya dia tuliskan ini yang di catatan citasi ini. Jadi dia tidak ingin bermasalah ketika nanti bukunya bestseller atau banyak yang menggunakan karena jelas oh ini ada rujukan dari ini. Itu ini juga sama nih. Ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tipsnya kalau ingin bisa menulis buku dari mulai sekarang itu ya harus banyak baca buku karena penulis baik adalah juga pembaca yang baik. Itu sudah semuanya ya. Nanti juga ada daftar nanti dicoba disandingkan dengan apa istilahnya sistematikanya. Minimal yang saya sampaikan kemarin itu adalah minimal sistematika yang ada ketika menulis buku. Kalau boleh ditambah boleh. Itu sistematika minimal. Tapi kalau dikurangi ya jangan gitu. Ini buku umum ya, buku tentang pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah contoh untuk buku pedoman guru. Mana ini? Contoh buku pedoman guru. Sebentar. Ini saya kasihkan formatnya. Formatnya ya. Ntar saya ini kan dulu. Nah ini tampilannya saya lumayan. Nah ini saya ambilkan juga miliknya apa ini? Ini Jombang, punyanya Jombang ini 2020-2021 dan dia kan namanya buku pegangan guru itu untuk 1 tahun ya. Tujuannya untuk mempermudah juga bagi guru untuk proses kegiatan belajar mengajar. Hanya saja dia lebih ke teknis untuk berdasarkan kurikulum dan teknis apa yang mau dilakukan nantinya. Dia lebih condong ke sana. Dan memang untuk dikumkan ya mengikuti harus ada pengesahan seperti ini, seperti sistematika yang sudah saya sampaikan. Dan kalau ada kekurangan ya nanti harus ditambah. Kemarin ada yang bertanya pas sesi kedua kemarin tanggal 14 hari Senin, Pak, kalau sudah jadi buku pedoman guru, kemudian lampiran-lampiran yang harus ada itu kalau belum ada harus ada apa tidak ya harus ada, nanti kan enggak memenuhi kualifikasi untuk dinilai PAK. Untuk kalau dipakai untuk Bapak Ibu guru kenaikan pangkat golongan. Ada pengesahan juga dari kepala sekolah. Jadi semi formal ya Bapak Ibu. Tidak ini dari kepala sekolahnya, terus ini juga ada perpustakaan dari karena kalau di buku pedoman guru ada pengesahan dari kepala sekolah kan itu minimal. Jadi kalau tidak ada RPP lalu gimana ya harus di ini harus ada gitu, dibuat di lampiran gitu. Jadi ini bahasanya penulisannya semi formal. Ini nanti dicek, silahkan dicek satu-satu. Oh ada yang kurang apa? Oh ini enggak ada. Nah, kalau enggak ada di sistematika ditambahin. Ini juga dia sampaikan bahkan sampai ke apa ini? Ini satu tahun ya dalam rencana untuk mata pelajaran itu selama 1 tahun. Dan
Di bawah juga dia sampaikan kayak kalender pendidikan dan seterusnya. Nih ada kalender pendidikan gitu. Nah, ini ada lampiran kalender pendidikan, kemudian ada setiap minggunya pekan efektif setiap bulan ya. Setiap bulan per semester jelas ya. Terus kemudian pemetaan kompetensi dasar itu jelas. Cuman ini tidak diisi, masih kosong saja. Harusnya sudah ada isiannya secara jelas. Itu tidak hanya formatnya saja. Itu. Nah, sampai apa ini? Hasil belajar. Nah, kalau hasil belajar kan belum karena namanya perencanaan itu. Kalau yang lain-lain banyak juga di sampai daftar pustaka dan sayangnya tidak ada cover belakang. Dan ini hanya 23 halaman, jadi masih kurang. Makanya kalau untuk di ISBN kan ya harus ditambah atau dikembangkan lagi halamannya supaya lebih lengkap gitu. Ini contoh-contoh Bapak Ibu sekalian terkait dengan buku yang bisa dikumkan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu guru paham kumnya, kemudian sudah tahu apa yang mau ditulis, bukunya yang dipilih, terus bermanfaat dalam proses kegiatan belajar mengajar atau dalam dunia pendidikan, selain dapat poin itu ya, kalau di ISBN kan atau dicetak versi cetak kah ataukah di e-book kan atau di digital kan, selain dapat poin juga Bapak Ibu sekalian dapat koin, itu harapannya. Dan kalau memang suatu saat ikut lomba guru berprestasi, kemudian apa istilahnya hibah buku. Nah, kalau hanya saja begini, biasanya kalau hibah buku belum di ISBN kan. Kalau hibah buku itu belum di ISBN kan atau di HKI kan, masih dalam bentuk kasar kalau untuk mengikuti hibah buku yang biasanya setahu saya. Ini terkait buku. Mungkin lanjut ke aplikasi. Oh ya, itu terkait dengan contoh-contoh buku ya Bapak Ibu. Kemarin ada yang bertanya juga terkait, kebetulan yang saya pakai ini ada Windows 10 Bapak Ibu. Windows 10 kalau yang kemarin saya pakai adalah Windows 7 dan Office 2007 karena saya, kalau Bapak Ibu yang memakai Windows 10 di laptop atau komputernya tidak perlu menginstal aplikasi MS Word to PDF. Tapi kalau yang Bapak Ibu masih pakai Windows 7 kemudian MS Office-nya 2007 perlu menginstal Word to PDF, atau misalnya tidak memakai itu ya, tidak memakai aplikasi Word to PDF, Bapak Ibu juga bisa mengkonvert dari Word ke PDF secara online, banyak layanan online. Saya perlihatkan dulu. Jadi ada yang nanya enggak bisa download, tapi saya cek-cek selalu bisa yang saya cek sendiri itu. Mungkin koneksinya kurang lancar, mungkin Bapak Ibu bisa jadi. Ini kalau kan karena dalam bentuk dikompres ya, dalam bentuk WinRAR, itu klik kanan, kalau sudah di-download, klik kanan, kemudian diekstrak. Nah, pilih aja yang ekstrak here, berarti kalau ekstrak here ini di folder ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau ini yang ini untuk JPG gambar ke PDF. Ini PDF ke Word. Nah, ini untuk Word to PDF yang ini. Tinggal diklik 2 kali. Baiknya nanti kalau mau menginstal semuanya software, aplikasi, dimatikan antivirusnya. Misal Bapak Ibu pakai antivirus Smadaf atau pakai AVG atau Avira ya, dinonaktifkan untuk sementara waktu. Karena aplikasi-aplikasi yang diperoleh ini kan gratisan, bukan yang berbayar. Nanti tidak kebaca virus, padahal bukan virus. Diklik 2 kali atau klik kanan run as administrator. Gitu. Terus diklik yes, gitu. Diklik yes, dicentang ininya, klik here accepted ini,
terus kemudian continue, diklik continue itu. Nah, tunggu sampai selesai. Tunggu sampai selesai. Kebetulan punya saya ini Windows 10, kemudian MS Office-nya berapa? Sebenarnya enggak perlu saya menginstal. Sudah selesai Bapak Ibu. Jadi nanti kalau udah dia launch, mungkin dia enggak kebaca karena punya saya sudah ada. Punya saya itu MS Office-nya kalau Windows 10 itu enggak perlu. Oh, masih nunggu ya. Karena mungkin enggak support apa tidak ini. Kalau Windows pakainya Office di atas 2007 ke atas 2010, 2013 itu enggak perlu menginstal ini. Mana ada yang menanyakan itu. Ini kayaknya tidak support karena hanya muter-muter saja. Karena sudah ada bawaannya MS Office yang di atasnya 2007. Biasanya kalau yang masih pakai Office 2007 itu masih sistem operasinya Windows 7. Kalau sudah Windows 8, Windows 10, 365 itu ini kayaknya enggak support karena punya saya Windows 10, saya cancel aja. Itu untuk kalau yang ini pendukung ya. Kemudian yang kedua PDF editor. Ini kebetulan dari banyak PDF editor itu saya pilihkan untuk Bapak Ibu sekalian yang agak komplit ya fitur-fiturnya dan biasanya digunakan semua orang. Saya pilihkan Nitro yang PDF Nitro. Ini juga sama, ekstrak here saja, diekstrak dulu. Jadi jangan langsung diinstal ketika di sini karena ada key-nya atau serial number. Gitu. Ekstrak saja. Oh, sudah selesai sepertinya. Nah ini dan ini patch-nya ini untuk serial number. Kalau ini karena ini gratisan, makanya harus matikan sementara ketika nginstal ini Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya yang patch key-nya ini tidak kebaca virus. Padahal ini bukan virus sebenarnya. Ini klik 2 kali atau klik kanan run as administrator itu. Punya saya kebetulan juga sudah saya install yang Nitro ini. Nah, ini tinggal di next. Nah, nanti dipilih yang yang sini ini biasanya ceng langsung nanti dipilih ini. Nah, karena punya saya sudah saya install ya. Akhirnya tulisannya repair bukan next itu. Keterangannya yang di sini. Ini saya tutup dulu. Nah, saya pakai Nitro ini. Kita tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah ya. Sudah selesai kayaknya ini. Nah, sudah selesai. Katakanlah belum mulai malah. Loadingnya lama. Karena ini pakai share screen kemudian koneksi internet, makanya Di cancel. double. Saya cancel. Agak panjang, agak lama waktunya untuk install ini. Oke, saya bisa ditunggu sekitar 10 atau 15 menit kalau install Nitro ini. Saya cancel aja kalau gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan karena ada video tutorialnya. Oh ini bentar Pak, ini sudah terlanjur saya klik tadi.
baiknya juga koneksi internet nanti pas posisi mati Bapak Ibu. Nanti kalau enggak kebaca harus memasukkan kunci yang berbayar. Baiknya kalau nanti install pas ketika ini koneksi internet mati, antivirusnya dimatikan. Gitu. Ya karena ini di-share layarnya, makanya juga berpengaruh karena juga pakai koneksi internet. Akhirnya prosesornya mikirnya bercabang-cabang dalam sekali waktu. Jadi namanya mesin itu ada batasannya, ada limitednya, bukan unlimited. Jadi ada limitednya, namanya mesin. Nah ini sudah selesai. Kita buka nih neutronnya. Nah kita ke sini balik ke patch ya. Oh patchnya hilang. Patchnya langsung hilang ini. Patchnya karena dia kebaca koneksi internet atau enggak ada fiturnya Windows untuk supaya tidak kena virus itu Defender itu Windows Defender itu. Jadi saya ekstrak lagi, makanya saya WinRAR yang di sini ini. Di WinRAR supaya kalau hilang bisa diekstrak lagi muncul dia. Nah, ini ya tanah ini ya. Nah, kalau ada muncul begini, Bapak Ibu sekalian minta upgrade nih ya keterangannya, upgrade to Nitro Pro for Windows. Ini aja diklik yang no thanks ini atau yang diklik silang ini. Karena nanti kalau ngupdate dia minta yang berbayar akhirnya. Coba saya ekstrak dulu ini. Saya ekstrak, patch-nya hilang. Ini untuk karena tidak berbayar. Ini klik kanan run as ya atau klik 2 kali. Nih, run as administrator. Dia tidak mau karena koneksi internet. Karena ini bajakan. Karena bacakan baiknya pas posisi nantinya kalau tidak kebaca virus ini Nah, kebaca virus atau software yang tidak diketahui dianggap bajakan. Gitu. Ketika mau nginstal Bapak Ibu kondisi koneksi internet mati sama dimatikan antivirusnya. Nah, tidak berbayar. Kemudian ini ya e-book maker ekstrak sama diekstrak aja. Jadi jangan langsung. Ini e-booknya. Ini yang ini kayak ini apa? Untuk key-nya atau kuncinya ini klik 2 kali Bapak Ibu. Yang FBM Proful ini klik kanan atau klik 2 kali. Sama saja itu. Kebetulan punya saya sudah saya install ini. Punya saya sudah saya install. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, kalau ada pilihannya English, kan hanya pilihan bahasa Inggris, Perancis, sama Mandarin. Klik saja OK. Nanti kalau misalnya accepted dicentang, next, dan seterusnya. Kalau sudah ya, nanti sudah di launch penginstalannya, kemudian diklik OK. Ini diklik 2 kali, nantinya di sini. Diklik 2 kali di sini nih. Nah, email ini ya ada next ya. Ini apa saya coba saya install. Tapi nanti bajakan punya saya tidak bisa dipakai ngasih tutorial Bapak Ibu.
Di video ada, nanti diklik next sampai selesai. Setelah selesai ya, nanti ini yang email ini dimasukkan, email ini jangan dirubah atau diganti dengan emailnya Bapak Ibu. Tetap masukkan emailnya ini di aplikasi untuk e-book makernya, dan serial number-nya juga dikopikan aja begini, diklik kanan, copy bisa dikopi, di sana dipastekan bisa. Jadi jangan ini emailnya diganti emailnya Bapak Ibu, nanti tidak bisa, gitu. Nanti tidak bisa mendapatkan yang full aplikasinya, itu hanya trial atau uji coba. Jadi ini emailnya jangan diganti yang lain-lain itu, sama serialnya juga jangan diganti. Masukkan terus nanti dipilih yang register, diklik setelah dikopikan terus klik yang register itu. Jangan yang try atau yang lain itu. Kalau try itu uji coba. Yang register nanti kalau sudah ini dimasukkan bisa dipakai secara utuh keseluruhan softwarenya. Akhirnya tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini sudah support untuk PDF, video, gambar maupun yang jenis filenya itu SWF. Bisa klik di sini, bisa klik di import ini nggak bisa kalau ini hanya untuk memindah toolbar. Dari sini import atau dari sini gitu, nambahkan filenya. Saya kasih contoh ini. Tadi saya belum sampaikan untuk yang karya terjemahan ya. Ini saya ambil yang karya terjemahan. Ya, kita cari filenya di mana yang misalnya Bapak Ibu sudah bikin, misalnya katakanlah bukunya sudah buat, sudah selesai, tinggal di e-book-kan itu. Nah, saya di sini ya. Nah, karya terjemahan. Siapa sih yang ini kebetulan buku karya terjemahan Stephen Hawking itu ya. Black Hole. Siapa? Dia itu tokoh fisikawan yang ini menemukan lubang hitam dan pernah dapat Nobel. Dan ini istilahnya, beliau itu ilmuwan terkemuka di dunia. Nah, ini hanya menunjukkan di mana lokasi waktu kita ngimport itu tadi. Kemudian ini kalau diklik ini berarti yang mau kita e-bookkan itu secara keseluruhan dari yang sudah ada di PDF. Nah, untuk kalau diklik custom ini kita pilih-pilih saja dia. Halaman 1, halaman 3, misalnya koma, terus koma lagi halaman sekian sampai sekian, koma lagi gitu. Jadi artinya memilih gitu. Dipilih aja yang all, kalau semua secara keseluruhan itu sudah PDF jadi tinggal meng-e-bookkan saja dari cover depan sampai cover belakang. Kemudian pilih high quality, pilih yang mana saja. Ini ada pilihannya maksimum, medium, low. Kalau saya pilih yang high quality sudah cukup. Dan prosentasenya ini boleh 100%, boleh di atas 100%, bisa nggak? Coba misalnya, di atas 100%, oh nggak bisa. Maksimal 100% itu dia udah pilihannya maksimum. Kalau dia high quality, otomatis dia 85% itu. Dan bentuknya apa? Apakah bentuknya, kalau JPEG ini format untuk foto atau gambar. Bentuknya yang SWF itu yang nantinya lebih atraktif itu. Terus rasterize ini dipilih non aja, kalau vektor nanti bisa dirubah-rubah. Garis-garis ya. Mungkin ini centang sudah ya. Jadi ada semuanya. Nah, kalau sudah ini 47 halaman, ini halaman pertama, halaman 1 dari 47 halaman. Jadi ini previewnya gitu. Nah, kalau ini halaman terakhir ya. Ini mungkin tidak lengkap, ini bisa saja tidak lengkap buku ini karena hanya 47 halaman. Saya klik OK. Nah, ini kita tunggu prosesnya, proses kalibrasi dari aplikasi e-book, atau kalau yang ini menggunakan saya pilihkan untuk memakai yang
Flipbook, aplikasi Flipbook supaya mudah dipakai Bapak Ibu guru nantinya setelah mengikuti pelatihan kelas virtual ini. Kita tunggu sampai kalibrasinya. Nah ini satu-satu, karena kalibrasinya itu satu-satu per halaman Bapak Ibu. Ya, kalau ada 47 halaman seperti ini berarti kalibrasi sampai 47 halaman. Kalau ada 100 halaman atau 200 halaman ya mengkalibrasinya sampai 100 sampai 200 halaman, yaitu sabar saja. Nah, kecepatan ini proses pengkalibrasian tergantung dari laptop atau komputer yang Bapak Ibu pakai. Semakin spesifikasinya laptop atau komputernya semakin tinggi ya semakin cepat juga memakai software atau aplikasi yang berat ya. Jadi juga mikirnya juga cepat gitu. Tapi kalau standar itu ya akhirnya yang ngikutin sesuai dengan spesifikasi atau kemampuan laptop atau komputer Bapak Ibu masing-masing. Dan ini untuk aplikasi ini, untuk membuat e-book ini tidak bisa dipakai di layar laptop atau komputer di bawah 12 inci. Jadi hampir rata-rata untuk yang seperti ini yang basisnya yang ini tidak bisa untuk di bawah 12 inci karena ada laptop yang 8 inch layarnya atau 10 inch sepertinya tidak bisa, harus 12 inci ke atas. Gitu, 12 minimal itu baru bisa dipakai aplikasi ini karena butuh resolusi yang lebar atau tinggi gitu. Ini sudah dikalibrasi semuanya. Kemudian kita klik yang toolbarnya yang page edit ini. Nah, ini kebaca yang apa tidak registrasi. Ini kalau saya matikan nanti jadi ini nanti apa? Enggak bisa ngasih tutorial. Jadi dia kebaca di sini. Nah, ini register 0. Nah, padahal sudah register ya. Karena koneksi internet ini kalau memakai coba saya sudah saya anukan, sudah registrasi ini, tapi dia kebaca tidak registrasi. Saya keliru klik. Sebentar. Ini saya sampaikan aja. Ini kalau misalkan mau menambahkan hyperlink untuk di blog atau websitenya Bapak Ibu ya, diperlinkkan kemana misalnya. Mau diperlinkkan ke PowerPoint ya bisa. Kemudian ini mau nambah tulisan, teks tulisan, nambah gambar. Kemudian ini untuk koneksi internet. Kemudian ini nambahin yang bentuknya file yang SWF, ini bentuknya video, bisa di-linkkan juga sama YouTube. Ini untuk nambahkan sound ya. Nah, atau suara. Jadi di sini nanti harus milih di mana sound yang mau ditambahkan itu. Di YouTube berarti nanti linknya YouTube dikopikan itu. Nah, ini clip art, kemudian ada efek biar supaya apa? Supaya nantinya ada kalau ini sudah bawaan karena ini juga yang tidak berbayar, jadi fiturnya terbatas. Gelembung atau hujan atau salju atau apa ini musik atau ini apa film yang kelihatannya lama. Ini kenapa tidak baca? Nah ini not registered. Tidak baca. Nah kemudian untuk tool lainnya di sini ada pilihannya. Dan ini memang terbatas, udah bawaan, itu tampilannya seperti apa. Ini saya juga sayang ini. Coba saya matikan dahulu, saya ulang, biar Bapak Ibu semoga ini tidak kebaca lagi yang not register. Nah, kasih tutorial supaya tidak ini Bapak Ibu paham.
Nah, oke, saya langsung aja ke ini. Saya klik. Oke, kalau nanti ini masih tidak bisa, berarti harus saya matikan apa namanya untuk install ulang lagi, saya uninstall dulu. Kelamaan ini, semoga ini bisa. Kalau nantinya ini tidak bisa sampai ke publishing pakai aplikasi ebook, di video materi ada Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu lihat videonya, kemudian sambil praktek di rumah, yaitu catatannya dimatikan koneksi internetnya sama antivirusnya. Ketika menginstal, kalau untuk ketika membuat ini, karena tadi ini saya install ulang lagi, makanya kebaca, karena dan koneksi internet kebaca kalau ini ibaratnya yang tidak berbayar atau yang gratis aplikasinya. Kita tunggu dulu sebentar. Terus kalau ada pertanyaan misalnya Pak, kalau misalkan ada buku kemudian di-scan bisa di-e-book-kan, di-scan kemudian di PDF-kan terus di-e-book-kan bisa Pak? Bisa. Bisa karena ini aplikasi membantu supaya jadi e-book ya. E-book. Yang penting dia berbentuknya basisnya PDF, dia bisa di e-book-kan atau basisnya JPG atau foto itu bisa, atau basisnya yang support dengan ini tadi ya, SWF atau apa satunya itu tadi, video itu juga bisa. Nanti yang cuman kalau video ya mengkalibrasinya sesuai aplikasi ini itu. Kalau PDF kan dia udah per halaman dia, JPG bisa per halaman, SWF itu sesuai anunya apa namanya. Nah ini masih kebaca, mohon maaf Bapak Ibu, ini masih kebaca karena tadi saya install yang kondisi online. Harusnya nanti Bapak Ibu pilih ini yang mana, misalnya saya pilih yang klasik 1, nanti ada tampilannya. Kalau advance setting ini nanti ini dihilangkan, titelnya ini sesuai judulnya apa, misalnya Guru Inovatif Indonesia misalnya. Ini nanti supaya tidak ngelink ke perusahaan softwarenya ini, websitenya software ini. Inovatif Indonesia misalnya ya. Kemudian URL-nya juga dihilangkan saja supaya tidak nanti kalau buka sudah jadi itu tidak ngiling. Misalnya ini ya Guru Inovatif Indonesia. Kalau enggak dikosongin saja, kecuali kalau Bapak Ibu mau dilingkan di websitenya, di blognya. Kemudian biasanya ini untuk mengatur mau supaya ada efek suaranya apa tidak ya. Kalau mau bagus ada efek suaranya, kalau karena lebih menyenangkan kalau ada efek-efek suaranya. Ini enggak mau. Kemudian kalau sudah di OK tadi, pilih ini yang versi HTML, dia outputnya nanti versinya HTML, itu bisa nanti di link dipakai di blog atau websitenya, atau pilih Excel. Kalau Excel ini juga bisa dilingkan, tadi kan bisa dilingkan di websitenya, dan bisa offline juga, atau ibaratnya tidak online, itu bisa offline, atau ini dalam bentuk kompres zip, kemudian ini dalam bentuk yang bisa kebaca sama Macintosh punyanya Apple biasa, karena Apple punya sistem operasi sendiri, dia pemrograman sendiri, atau bisa kebaca screen saver. Kalau sudah, file namanya ini nanti diganti sama nama file itu sendiri. Kalau ini nanti bisa dirubah di mana mau nyimpennya. Nah, dicari di tempat mana mau nyimpennya begitu. Kalau udah diklik OK gitu. Kalau enggak ya di sini dia udah baru diklik start gitu. Diklik start. Ini saya pilih screen saver. Diklik start. Nah, ini nanti outputnya di mana atau langsung membaca gitu. Saya ini ya, klik aja misalkan Excel ya. Ini kebaca tidak ini yang punyanya Stephen Hawking. Nah ini klik itu, nah ini akhirnya seperti ini. Ini nama filenya tadi nggak saya ubah ya, magazine ya. Ini coba saya klik aja 2 kali. Nah kita tunggu dia mau nggak, karena tadi kebaca bacakan.
Enggak mau, dia enggak mau kebaca ini. Karena tadi kok softwarenya kebacanya bajakan. Nah, saya perlihatkan yang ini ya, yang ada, yang sudah saya iniin apa, yang sudah jadi. Oh, enggak ada, satu pun tidak ada. Nah, tidak ada, saya kok nggak ada satupun ya. Saya close dulu ini Bapak Ibu. No. Tampilannya saya carikan ya, biar supaya nanti Bapak Ibu tahu tampilannya. Nanti di sini nih. Ada kayaknya saya punya. Nah ini Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Ini kebetulan bukan buku. Tadi saya rencananya yang salah satu buku jadi gitu. Tapi ternyata softwarenya nah, ini kebetulan saya pakai yang versi lama. Tampilannya agak berbeda. Nanti kalau Bapak Ibu pakai yang versi yang berikan itu versi yang agak lebih terbaru, ini versi lama. Nanti kalau misalnya di itu seperti ini. Nah, seperti ini dia. Seolah-olah seperti lembaran buku ya. Lembaran buku. Dan kalau misalkan diperbesar pun nanti tidak pecah Bapak Ibu sekalian. Saya stop misalnya ya, saya perbesar di sini. Nah, ini tidak pecah. Nah, tidak pecah gitu. Dan yang saya berikan itu bisa di-print juga Bapak Ibu sekalian. Bisa di-print sama Bapak Ibu sekalian. Ini versi yang lama ini. Kebetulan waktu itu saya bikin yang versi yang lebih lama. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, ada suaranya, efek, dan seterusnya. Ini juga bisa ditampilkan lebih bagus lagi yang aplikasi yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tampilannya juga lebih menarik lagi dibandingkan yang ini. Karena ini versi yang lama. Ini sayangnya aplikasinya tidak mau karena tadi saya klik install itu tadi. Begitu Bapak Ibu, saya rasa mudah bukan untuk mencobanya. Semoga Bapak Ibu bisa mencoba di rumah dan bisa menulis buku, meng-e-bookkan sendiri gitu. Paling tidak tidak harus di-ISBN-kan, misalkan mencoba itu tidak harus di-ISBN-kan terlebih dahulu, bisa punyanya orang lain dulu. Dan saya mudah untuk Bapak Ibu sekalian lakukan di rumah nantinya. Dan mohon maaf, ini ada kendala teknis, ternyata tidak kebaca dengan baik aplikasi software untuk menunjukkan secara langsung Bapak Ibu proses meng-e-bookkan. Dan saya rasa itu Pak Suhardi, saya kembalikan waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Husein terkait dengan contoh buku-bukunya. Kemudian tadi mungkin ada sedikit error di proses meng-e-bookkan karena memang yang pertama yang mungkin yang harus diperhatikan yaitu terkait dengan
antivirus yang ada di laptop Bapak Ibu mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu ataupun tidak terkoneksi internet. Nah, itu hal yang menjadi utama ketika kita install sebuah aplikasi, karena namanya aplikasi bajakan ataupun yang kita peroleh yang tidak original full itu terprotek oleh sistem di laptop kita, komputer. Nanti mungkin Pak Husen bisa mengirimkan beberapa tutorial untuk membuat sebuah e-book dan bisa dikirim di WA. Sudah, Pak. Sudah, Pak Dr. Suhardi, semua terkait dengan kelas virtual nasional e-book ini ada video tutorialnya dan sudah dibagikan di grup. Sudah ada di materi ya? Ya, baik. Sudah ada. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, nanti memang jika memang ada yang masih belum dipahami, bisa nomor Bapak narasumber Pak Husen sudah ada di WA group. Bisa ditanyakan apakah di Japri ataupun melalui grup, silahkan. Untuk sesi selanjutnya kita akan coba untuk diskusi kembali. Dan kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk diskusi. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand dan menulis pertanyaannya di kolom chatting Zoom. Silakan, yang pertama ada Bapak Muhammad Sohib dan Ibu Listiawati. Saya persilakan yang pertama Bu Listiawati. Terima kasih Bapak, Pak Dr. Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin, ini saya ada pertanyaan untuk pembuatan e-book. Bagaimana cara menambahkan password kalau misalkan bisa, Bapak? Password. Di password itu nanti pas sebelum dipublish, Bu, yang toolbar terakhir ya. Ya. Ini punya saya, mau saya contohkan. Nanti di terakhir itu ada proteksi. Kan punya saya tadi kan karena kebaca-baca kan hanya 3 deh. Sebenarnya ada di bawahnya lagi. Selain dari aplikasi e-book itu untuk diproteksi itu, ketika mem-PDF-kan, Ibu, mem-PDF-kan itu coba saya share sebentar ya. Mana ini? Saya share sebentar. Ini di PDF ini. Ini yang di sini. Ini juga sudah kebaca-bacakan karena saya install kondisi online ini. Sudah trial. Di sebelah kanan tadi udah kebaca trial. Kalau kebaca trial harus di uninstall, tapi uninstallnya harus lengkap gitu. Tidak. Saya klik ini ya. Oh, ini biasanya yang ini aja. Yang mana ya? Yang tidak puisi ini Stephen Hawking. Nih, ini Bapak Ibu, karena saya install tadi, saya klik ya, tidak lengkap, dia kebaca trial. Berada di kok ini. Ini kok mana. Kebaca enggak ini? Bentar, ini saya enggak kelihatan. Oh, enggak bisa dipakai. Nah, ini protect, Bu. Kalau di PDF itu di aplikasi Nitro nanti ini bisa diprotect di sini nih. Password security, diklik yang pilih yang ini. Nah, password security. Nah, ini tampilannya enggak mau. Harusnya dia ada nanti 2 kali. Ada 2 kali di sini di password sesuai itu. Itu nanti tidak bisa di-copy. Tidak bisa di-copy, Bu. Itu. Oke. Ini saya tidak bisa nampilkan karena sudah bacakan ini. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Oke, Bu, semoga itu nanti bisa menjawab. Dicoba. Oke, dicoba di rumah. Kalau enggak mencoba nanti enggak bisa. Gitu. Terima kasih Dokter. Sesungguhnya sudah ada di video tutorialnya kemarin, tutorial untuk menginstal, kemudian untuk
membuat e-book itu sudah ada di materi. Mungkin Bapak Ibu bisa akses di Google Drive yang sudah kami sharing di WA Group. Karena ada sedikit kendala teknis yang narasumber miliki karena sudah coba diulang install tapi belum lengkap tadi. Jadinya, karena kondisi online, Pak, koneksi internet. Makanya kalau sebelum menginstal baiknya matikan antivirus sama koneksi internet dalam kondisi offline itu. Baiknya berarti aplikasinya ini online ya, Pak ya? Kalau sudah diinstal secara offline kan sudah dia kebaca full, dia softwarenya full kayak beli, kayak yang berbayar. Tapi kalau nginstalnya kan dalam kondisi online, dia langsung kebaca harus yang terbaru atau yang berbayar gitu. Tapi kalau nginstalnya kondisi offline dan dimatikan antivirus tidak ada masalah meskipun dipakai dalam kondisi online itu. Ini kan tadi saya soalnya sudah saya install, mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu guru sekalian bagaimana cara nginstal. Akhirnya kan dia diinstal ulang, akhirnya kebaca tidak berbayar sama karena koneksi internet itu. Bapak Ibu yang ingin menginstal aplikasinya bisa dicoba di rumah berdasarkan tutorial dari Bapak narasumber. Nanti jika ada pertanyaan ataupun mungkin ada kendala dan ada masalah yang ketika Bapak Ibu lakukan penginstalan bisa ditanyakan langsung kepada Bapak narasumber, kemudian bisa didiskusikan di WA Group. Baik, saya persilahkan kepada Pak Muhammad Sohib dan ada Ibu Malusu. Silakan yang pertama Pak Sohib. Baik, terima kasih Pak Sen. Ya, silakan. Suaranya Pak. Oke. Terdengar Bapak? Oke, sudah. Ya, sudah. Oke. Gini yang ingin kami tanyakan tadi kan untuk pembuatan software yang digunakan adalah KPI Soft. Nah, misalkan Bapak, kita gunakan ini dalam kegiatan pembelajaran. Kita menyusun LKPD atau lembaga kerja atau semacamnya lah. Kemudian kita gunakan di kegiatan pembelajaran dan anak-anak mengaksesnya melalui HP atau laptop. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran, yang ingin kami tanyakan, apakah nanti link yang akan kita share di HP cukup di HP? Mohon maaf Pak Sohib, suaranya kecil sekali. Tambahan untuk membuka link dari mungkin headsetnya Pak. Ya. Halo ya. Sudah oke, sudah. Gini Bapak, yang ingin kami tanyakan, apakah link dari Flipbook yang nanti misalkan kita share di HP atau di laptop begitu, apakah di HP atau laptop itu butuh aplikasi tambahan untuk membuka link dari Flipbook itu, ataukah cukup hanya dengan asalkan HP itu sudah atau komputer itu sudah terkoneksi dengan internet, sudah bisa membuka Flipbook yang sudah kita buat atau tidak begitu? Kalau untuk Android, Pak, untuk aplikasi di HP ya, untuk bisa dibuka misalkan bookstore itu masih perlu ada proses. Tapi kalau hanya di-linkkan misalkan di blog, kan ada tadi yang versi HTML kan, outputnya itu versi HTML, itu berarti bisa dipakai nantinya di blog atau di website, dan itu nanti sudah tampilannya di situ bisa diakses di internet. Tapi kalau hanya nge-linkkan di misalkan alamat istilahnya websitenya atau blognya itu dikopikan yang di Flipbook itu, ya nanti Flipbook itu kan ada fiturnya link ke websitenya, kalau diklik dia nge-link ke websitenya gitu Pak. Jadi kalau mau di-upload di website atau blog, jadi harusnya yang versi HTML, dan itu nanti ditautkan diunggah yang di websitenya. Tapi kalau di HP ini belum bisa, karena kalau misalkan dia bisa diakses, misalkan diuploadnya di tadi HTML, kemudian diunggah di mana, diupload di blog atau websitenya,
terus biar bisa diakses lewat HP Android, itu masih ada prosesnya Pak, perlu pengkodingan atau perlu aplikasi yang lain gitu. Jadi tidak bisa kalau ini. Kalau ini bisa secara offline atau online-nya itu hanya nanti ini bisa diunggah versi HTML itu dia support sama pemrograman website atau blog ya Pak. Nanti ada proses lagi masukkannya di blog sama di website yang kita miliki. Itu Pak. Baik, seperti itu Pak Sohid. Ya semoga nanti Guru Inovatif Indonesia lebih lanjut ada kelas virtual nasional yang mengarah ke e-book yang bisa diakses di Android atau di website itu. Baik, terima kasih. Silahkan kepada Ibu Wamalusu. Saya persilahkan untuk buka speakernya dan bertanya kepada Bapak narasumber. Oke, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Husein. Pertanyaan saya ini hanya ada beberapa sebenarnya. Tadi malam saya mencoba untuk membuka aplikasi yang disampaikan, ternyata laptop saya nggak mampu karena memang Windows 7. Hari ini saya membuka KVI Sofa. Permasalahan yang saya hadapi itu kok ada perlu di emailnya itu, email sama passwordnya Pak. Ini yang perlu saya tanyakan, bagaimana cara mendapatkan email dan password di saat pertama kali kita menginstal aplikasi ini. Itu. Okay. Iya Bu, ini saya share ya. Sebenarnya ada di aplikasi yang sudah kami berikan ya Bu. Ini saya tunjukkan. Mana ini? Nah, di sini Bu, jadi di sini ada dua. Ini Bu, yang ini Bu. Ini, yang Keigen ini diklik 2 kali. Nanti, nah, yang ini muncul ini email sama serial ini. Ini di copy, dimasukkan yang di instalannya, serialnya juga di copy, terus dimasukkan. Dan emailnya ini sama serialnya ini jangan dirubah, emailnya jangan diganti miliknya Bapak Ibu sendiri, jangan. Ini nanti diklik register. Nanti tapi dalam kondisi offline ya Bu, jangan online ya laptopnya ya. Kalau online nanti kebacanya bajakan nih kayak punya saya ini akhirnya. Iya. Itu Bu. Nanti kalau offline sudah berhasil. Kalau misalkan nggak muncul kok nggak ada Pak yang ini Pak, yang Flipbook Maker. Nah karena ini kan bentuknya WinRAR, diekstrak lagi Bu, diekstrak lagi klik kanan ya, diekstrak lagi klik kanan biar nanti muncul karena mungkin kebaca virus, makanya kehapus dia. Itu kalau dia hilang nggak ada mungkin bisa aja kebaca antivirus oleh antivirus, makanya saya sarankan untuk menginstal ini matikan terlebih dahulu ya antivirusnya dan usahakan offline terlebih dahulu. Kalau sudah dia terinstall semua di restart, boleh online itu tidak ada masalah. Yang penting jangan diklik kalau muncul misalkan waktu online muncul upgrade atau update itu ya dihilangkan aja gitu supaya tidak kebaca bajakan. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain. Baik. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang ada di kolom chatting Pak Husein. Ada yang menanyakan ini apa tadi bisa nggak ini skripsi atau tesis dijadikan e-book? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi di PDF-kan terlebih dahulu, kemudian tinggal dimasukkan ke aplikasi. Terus ada yang bertanya cover kalau download dari internet perlu mencantumkan sumber tidak? Ini cover buku Pak. Kalau cover buku orang lain yang sudah dicetak atau di e-book-kan atau sudah di ISBN kan ya baiknya jangan diambil karena cover itu tampilan yang akhirnya kan mirip nanti sama punyanya orang. Tapi kalau hanya misalnya
untuk buku pedoman guru masih diedit-edit dan itu tidak sama persis, misalnya ya silahkan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah jadi misalkan ini misalnya saya share dulu lagi. Ini tadi punyanya. Ini misalnya seperti ini, ya, seperti ini. Terus dipakai lagi dari internet misalnya, dipakai buat kita ya baiknya jangan, karena akhirnya menyerupai, hampir mendekati sekali atau sama, padahal isi bukunya berbeda. Itu baiknya jangan, lebih baik buat sendiri itu, Bapak Ibu. Itu ya. Itu tadi ada pertanyaan. Kalau yang tadi masalah email sudah saya sampaikan. Kayaknya apa lagi nih? Tadi ada yang bertanya lagi nggak ini di kolom komentar? Nah, ini, Pak, bisa tidak modul, ini Bu Rini Deliana ini, bisa tidak modul digabungkan dengan LKPD yang mirip-mirip sama LKS ya? Kalau menggabungkan ketika membuat e-booknya pakai aplikasi ini bisa. Jawabannya bisa digabungkan. Jadi PDF, modul, terus bawahnya LKPD, terus di-convert ke e-book gitu. Itu bisa jawabannya, Bu. Ini dari Ibu Rismahara Lubis. Kalau untuk modul praktik, apakah disusun sesuai dengan pokok bahasan masing-masing pada setiap sesuai pokok bahasan atau masing-masing untuk setiap kompetensi? Mungkin bisa dijawab, Pak Husein. Baiknya setiap per kompetensi, kalau untuk praktek ya, untuk praktek itu lebih baik per kompetensi karena dia lebih rinci. Nah, baru kalau sudah per kompetensi, baru per pokok bahasan itu ditata. Nah, itu bisa nanti di ISBN-kan atau di e-book-kan gitu. Itu, Bu. Karena kalau hanya per pokok bahasan belum tentu per kompetensi itu ada. Kan? Tapi kalau per kompetensi itu setiap kompetensi ada, per pokok bahasan pasti mewakili pokok bahasan. Karena yang diinginkan kan itu memudahkan namanya praktikum, memudahkan siswa atau gurunya dalam proses kegiatan praktek gitu, alur-alurnya gitu. Semakin rinci mempermudah siswa ataupun guru dalam mengajar praktek gitu. Baik, itu Ibu Rismahara. Lalu untuk nanti mohon Pak Husein untuk aplikasi-aplikasi tadi dijadikan satu, kemudian dibagikan linknya kepada Bapak Ibu beserta tutorialnya ya. Ini ada yang bertanya Pak Suherdi, Bu Yovani, saya sudah install Freebook Pak, ketika saya buka file yang sudah jadi, komputer minta diinstalkan flash player. Kebetulan saya enggak ke flash player ya, karena flash player itu dia berdasarkan softwarenya aplikasi Windows yang Bapak Ibu pakai, apakah dia 64 bit, apakah 32 bit, saya tidak tahu. Dan flash player ini kalau tidak terbaru, dia tidak mau membaca. Terkadang biasanya seperti itu, makanya nggak saya include-kan di sini. Nanti bisa Bapak Ibu ketik saja di Mbah Google flash player ini, dan nanti dia otomatis membaca Windows-nya Bapak Ibu, apakah itu 32 bit, apakah 64 bit, itu dia otomatis. Nanti pilih aja yang sesuai dengan laptop atau komputernya Bapak Ibu sekalian, kemudian diinstal gitu ya. Bisa dia secara online menginstalnya ataupun di-download dahulu offline baru diinstal bisa. Baik. Gratis kalau flash player. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya di kolom chatting Zoom ataupun untuk bertanya secara langsung, silakan Bapak Ibu raise hand. Kemudian ada pertanyaan yang nyambung tadi dari Ibu Rismahara, kalau per kompetensi apakah jadi satu e-book, satu modul? Kalau yang per kompetensi tadi, e-book atau satu modul? Mau dapat kum apa hanya untuk dipakai untuk siswa atau guru saja? Kalau misalkan dia hanya per kompetensi bisa di-e-book-kan. Gitu. Mau hanya 2 halaman pun bisa di-e-book-kan. Hanya saja kan begini.
ketika Bapak Ibu membuat buku, misalkan apakah itu bentuknya atau jenisnya buku, itu kan maunya sekali membuat buku itu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Bisa dapat poin, bisa dapat koin, harapannya kan begitu. Poin dan koin. Kalau dapat poin bisa dipakai untuk kepangkatan Bapak Ibu jenjang karir sekalian. Koinnya bisa saja dapat uang atau menghasilkan dari buku yang Bapak Ibu buat. Bermitra dengan penerbit misalnya. Sama penerbit itu. Misalnya Guru Inovatif Indonesia sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kalau misalnya hanya untuk di-e-bookkan saja, misalkan hanya 15 halaman, enggak masalah. Tapi kalau standarnya untuk publikasi buku hanya isinya saja itu minimal 49 halaman. Di luar cover, daftar isi, glosarium, daftar pustaka, dan seterusnya. Ya, dikembangkan lagi gitu. Baiknya kalau mau dapat poin dan dapat koin, dan sesuai buku yang dipilih yang mau dibuat dan sistematikanya sesuaikan dengan itu, jangan sampai kurang atau tidak ada salah satu dari sistematika minimal. Kalau ditambahin boleh, yang penting jangan jauh-jauh sekali gitu. Gitu Ibu. Baik, Bapak dan Bapak Ibu peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 9.31, maka kami akan akhiri. Dan untuk diketahui Bapak Ibu, semua dari contoh-contoh, kemudian aplikasi dan semua administrasi dari kegiatan ini, Bapak Ibu bisa dapatkan di WA Group. Jadi Bapak Ibu yang untuk materi dan tutorial semua yang ada, itu nanti akan setelah ini kami akan uploadkan ulang secara terstruktur dari video tutorial, kemudian rekaman kegiatan, hingga materi lengkapnya bisa Bapak Ibu download di WA Group. Lalu untuk kegiatan selanjutnya Bapak Ibu yang ada kami sudah susun terkait dengan pelatihan untuk Microsoft Excel untuk pemula basic, yaitu Bapak Ibu bagaimana nanti bisa mengolah data, apakah data hasil nilai raport ataupun hasil penelitian, dan juga nanti di akhir bulan ini kami ada pelatihan untuk penyusunan angka kredit guru. Baik, untuk hari ini kita akan cukupkan dan kita akan tetap tersambung di WA Group, karena di WA Group itu akan semua informasi akan kami sharing, dan Bapak Ibu kita masih bisa diskusi sampai dengan hari besok untuk di WA Group. Untuk hari ini saya cukupkan. Mohon maaf Pak, menyela sebentar Pak Dr. Suhardi, ini ada yang bertanya. Pak, Ibu Sri Suwarnit ini, bagaimana caranya untuk mengubah Word ke PDF tulisan bahasa Arab atau bahasa yang lain supaya tidak berubah? Kalau filenya dalam bentuk Word yang sudah jadi, kemudian dipindah-pindah ke laptop, bisa jadi berubah karena tidak diinstal di laptopnya yang ketika waktu membuat. Tapi ketika sudah membuat tulisan yang bahasa Arab atau bahasa lainnya, bahasa daerah, bahasa asing lainnya, misalnya sudah diinstal bahasa Jepang, Korea, dan seterusnya, kemudian langsung di PDF-kan, Bapak Ibu, itu baru dipindah-pindah ke laptop yang lain, tidak berubah, tapi harus langsung, karena bahasa itu kan perlu diinstal di laptop atau komputer itu, misalkan bahasa Arab atau bahasa Mandarin yang di keyboard itu, dia harus ada tambahan aplikasi. Kalau dipindah di Word-nya itu masih kondisi Word, kemudian di yang lain, kalau yang sekarang yang aplikasi MS Office bisa saja dikunci, tapi tetap masih terkadang itu masih bisa berubah. Tapi kalau sudah selesai kemudian dipindahkan baru dipindah-pindah itu tidak akan berubah, itu tipsnya itu Ibu nggih. Terus ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru di seluruh penjuru Indonesia sudah mengikuti, dan saya berterima kasih kepada Guru Inovatif Indonesia sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi narasumber berbagi wawasan, pengetahuan, sama ilmu. Dan apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Dan kalau ada kekurangan yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru sekalian, atau bersinggungan selama
3 hari ini. Saya mohon maaf dan salam sukses. Tetap semoga semangat berkarya dan jangan takut hasil karyanya jelek atau kurang baik. Kalau kita tidak memulai dari hasil karya yang kurang baik itu tidak akan pernah tahu kekurangan apa yang pernah kita lakukan tentang berkarya. Itu Pak, Dr. Muhammad Suhardi. Terima kasih Pak. Sangat betul sekali Bapak Husein terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Jangan untuk takut mencoba. Karena kalau kita takut duluan, kita akan tidak akan pernah untuk memulai. Kalau kita tidak memulai, tidak akan pernah dapatkan sebuah hasil ataupun karya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada istilah kita itu pintar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berhasil untuk membuat e-book ataupun membuat sebuah buku, tetapi Bapak Ibu mau dan sudah terbiasa. Jadi ketika Bapak Ibu mau membuat sebuah buku, mulailah dan meskipun itu sulit ataupun pelan-pelan, itu tidak masalah. Nanti jika sudah terbiasa akan sangat gampang sekali. Untuk hari ini kami cukupkan pada jam ini. Kita akan bertemu di WA Group kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap berkarya Bapak Ibu.